rasa dirinya Habib itu bermarga Ba'alwi, itu semuanya nasabnya ke Alwi bin Ubaidillah, semuanya putus. Karena memang Ahmad bin Isa tidak punya nama anak namanya Ubaidillah. Anak siapa? Wallahu alam. Ya orang-orangnya aja tidak terdeteksi, apalagi nama bapaknya. Orangnya aja tidak terdeteksi. Lalu marga apa-apa saja itu yang masuk Ba'alawi. Mereka punya kekhasan, keluarga mereka dipanggilnya Habib. Jadi kalau yang dipanggil Habib itu Ba'alawi, bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi itu memiliki tanda panggilan tersendiri, Syarif dan Sayyid. Kalau mereka keturunan Nabi yang melewati seorang raja atau gubernur, itu biasanya menggunakan Syarif. Tapi kalau keturunan ke atasnya tidak melewati raja, para ulama-ulama saja, itu biasanya hanya menggunakan Sayyid. Maka Syarif-Syarif Mekah sebelum dikuasai oleh Wahabi, itu gelarnya Syarif Makkah. Karena dia selain sebagai seorang penguasa Mekah, juga keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja itu marga-marganya? Banyak. Saya searching ini ada 114 marga. Yang ada di Indonesia mungkin hanya setengahnya. Ada Asiri, Al-Junaid, Al-Baharun, Al-Gadri, Al-Bin Sahil, Jamalulail, Bahasan, Basaiban. Basaiban ini ada Basaiban yang Al-Idrisi, yang bukan Ba'alawi ya, kayak Julfikar yang punya anak PV itu Basaiban Al-Idrisi. Ada Basaiban Ba'alawi, ada Al-Habsi, Al-Syatiri, Al-Jufri, Al-Kaf, Al-Bait, Al-Bilfaqih, Al-Jabhan, Al-Dualani, Al-Ghaizah, Al-Ba'ali, Al-Hamil, Al-Kenaiman, Al-Bar. Tuh, Ahmad Al-Bar tuh yang bisa nyanyi rock, itu Ba'alawi tuh. Asy-Syarwi, Al-Hijr, Al-Khamur, Al-Bahdak, Asy-Syarim, Al-Ba'mar, Al-Hakam, Al-Bahri, Al-Ghosasi, Al-Rakhelah, Al-Bakriyah, Al-Babduna. Banyak sekali. Tinggal dicari yang Ba'alawi. Pokoknya setiap Ba'alawi itu dia bernisbat pada Alwi bin Ubaidillah, yang mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya ini telah terkonfirmasi kitab-kitab sejarah dan kitab nasab, dia seorang turunan Nabi. Wafatnya 345. Maka Ubaidillah ini keturunannya di abad 9 mengaku bahwa Ubaidnya ini keturunan dari Ahmad bin Isa. Pada zaman Ahmad bin Isa belum ngaku. Jadi ngakunya itu setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa. Kalau ngakunya di abad itu nggak mungkin diterima kan, karena anak Ahmad bin Isanya marah. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin menyebar itu keturunan Ahmad bin Isa, kesempatan orang untuk mengaku keturunan siapa saja itu kan terbuka. Masalahnya terbukti tidak secara data sejarah dan data nasab, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. PCNU Wonogiri kemarin sudah sepakat bahwa Habib itu bukan dzurriyyah Nabi. Ini berdasarkan penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita semua sudah mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa nasab habaib atau istilah habaib atau Habib, mufradnya Habib, jamaknya habaib, yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi di Nusantara ini bermasalah. Yang mana Sayyid Ahmad Al-Abah ini cuma punya anak 3, terus tidak punya anak yang bernama Ubaidillah atau Abdullah. Jadi jelas
Kalau memang kalian masih memaksakan diri kalian sebagai cucu Nabi, sebagai dzurriyyah Nabi, bantah tesis dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tersebut. Karena apa? Tesis dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini ada referensinya, ada kitabnya, kitab primer, kitab nasab, silahkan dibantah. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang begitu cetha welo-welo, begitu gamblang menerangkan bahwa nasab Bani Ba'alwi, yang mana Ba'alwi itu bukan keturunan Sayyidina Ali, tapi keturunan Sayyid Alwi. Kan gitu tuh, bukan keturunan Sayyidina Ali. Itu bermasalah nasabnya. Di abad 9 akhir, kan gitu tuh. Yang mana antara umur Ahmad, Sayyid Ahmad Al-Abbah ini, itu dengan kemunculan nama Ubaidillah atau Abdullah itu 550 tahun. Jadi mustahil, semakin jauh dari kebenaran. Jadi istilah dicangkokkan itu besar. Nah, makanya PCNU sepakat bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, bukan dzurriyyah Nabi. Jadi jelas PCNU Wonogiri sudah sepakat karena penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tersebut. Nah, ini adalah ilmu. Jadi selama ini kita dibohongi oleh mereka. Selama ini kita semua dibodohi oleh mereka, mengatasnamakan cucu Nabi untuk melegitimasi aksi, visi, misi mereka. Salah satunya adalah ndawir, cari cuan, cari fulus, seumpama tidak dikasih, terus kita yang didatangi didoakan hidupnya tidak berkah, akan kualat, tidak akan mendapatkan syafaat. Masihkah hari ini kita diam melihat fakta yang terjadi di akar rumput, di grassroots bawah? Pada saat kita cuma diam, berarti kita mengamini, mengiyakan, atau otak kita sudah kemasukan doktrin sesat ala Ba'alwi atau doktrin halo ala Ba'alwi. Kami sepakat atas kesepakatan PCNU Wonogiri, yang mana Habib yang mengaku sebagai cucu Nabi itu putus, tidak diterima. Jadi jelas, ini suatu ketegasan. Dan saya yakin PCNU Wonogiri ini dasar kesepakatannya itu bukan hanya dari tesis Kiai Imaduddin, tapi fakta di lapangan. Seperti tadi yang sudah kami sampaikan. Ada kemarin Habib yang mencak-mencak gara-gara majelisnya itu sepi, tidak dijaga banser, majelisnya sepi, pengunjungnya tidak ada, marah-marah siapa pengurus PCNU Wonogiri. Ini membuktikan bahwa mereka itu gila hormat, gila jamaah. Tidak seperti orang-orang dulu yang datang ngaji satu orang dilayani, 2 orang dilayani, banyak orang dilayani. Jadi tidak ada pengaruh. Pengaruhnya apa? Jadi bisa membedakan mana ini duniawi, mana ini ukhrawi, orang dulu. Nah, ini loh yang bikin blunder. Ini loh yang bikin bingung. Makanya pada saat kita mengundang Habib untuk sholawatan, pasti banyak sekali kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya soundnya itu harus full power. Tidak mau pakai sound-sound biasa. Full power, harus yang jegler. Dengan alasan ini syiar.
Makanya pada saat sepi pengunjung ya sudah, mereka akan marah. Mereka merasa ini didolimi, paling seperti itu. Terus mendatangi orang-orang yang berusaha, yang dianggap menghalang-halangi mereka. Bahkan ini ada pengalaman, ada seorang Habib yang di situ itu mencaci maki Banser. Tapi suatu ketika pada saat dia bikin majelis, minta bantuan kepada Banser. Lah ini kan tidak konsekuen kalau menurut kami. Kemarin mencaci maki Banser, sekarang minta pengamanan dari Banser. Ini loh, konsekuen dong. Kalau mencaci maki Banser ya sudah, tidak usah mengikut sertakan Banser di setiap kegiatan. Katanya Banser itu anti kalimat tauhid. Berarti apa? Mereka mau menangnya sendiri. Ini penemuan fakta di lapangan yang terjadi hari ini. Kenapa kami terus menyuarakan bahwa Habib ini muskil. Bahkan bukan hanya muskil saja, tapi sangat muskil. Hal yang mustahil dan hil yang mustahil, seumpama menjadi cucu Nabi, seumpama menjadi dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, karena yaitu haliyah akhlak. Menurut tesis Kiai Maduddin, bahkan disuruh tes DNA juga tidak mau, cuma mengaku-ngaku. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.